Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan siklus manajemen aset coffee shop. Sebelum kita masuk, apa yang kalian ketahui tentang aset? Aset adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa depan. Selanjutnya kita masuk apa itu manajemen aset. Manajemen aset adalah proses pengambilan keputusan dan penerapannya sesuai dengan akuisisi, penggunaan, dan pembagian dari suatu aset. Selain itu, ada juga yang menjelaskan bahwa aset manajemen adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mempertahankan, mengharuskan, dan mengoperasikan aset secara hemat melalui akuisisi, penciptaan, operasi, pemeliharaan, rehabilitas, dan penghapusan aset sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aji Putri Fajarani, NIM saya 20600002. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan Malam semester 5 untuk memenuhi mata kuliah Sistem Ekonomi dan Penataan Usaha Aset. Berikutnya kita akan masuk ada 3 tahapan atau 3 subbab. Apa saja jenis manajemen aset, apa itu siklus manajemen aset, dan yang terakhir tahapan penting dalam siklus manajemen aset. Jenis manajemen aset dibagi menjadi 4. Yang pertama, manajemen aset keuangan, manajemen aset perusahaan, manajemen aset infrastruktur, manajemen aset publik. Manajemen aset keuangan sering disebut hanya sebagai financial management. Yang kedua, manajemen aset perusahaan melibatkan penanganan aset tetap organisasi. Yang ketiga, manajemen aset infrastruktur ini mengacu pada pengawasan, pemeliharaan, dan penggantian infrastruktur publik. Yang keempat, manajemen aset publik seperti manajemen aset infrastruktur, manajemen aset publik mengacu pada pengawasan dan pengelolaan lembaga publik. Yang berikutnya ada siklus manajemen aset. Siklus manajemen aset atau life cycle aset manajemen adalah pendekatan strategis yang diambil perusahaan untuk memaksimalkan siklus hidup aset seperti mesin produksi atau kendaraan perusahaan. Menetapkan proses manajemen aset dapat membantu perusahaan mengelola siklus hidup peralatan dengan lebih baik. Saat mengembangkan proses LCAM baru, Anda mungkin dapat yang pertama, sejajarkan proses pemeliharaan dengan praktik terbaik. Yang kedua, melacak setiap aset individu. Yang ketiga, gunakan KPI untuk mengukur efisiensi. Yang keempat, tinjau proses manajemen aset secara teratur. Selanjutnya, pendekatan berbasis data untuk mengelola siklus hidup peralatan perusahaan dapat membantu perusahaan. Yang pertama, menghitung nilai depresiasi. Yang kedua, membuat jadwal pemeliharaan preventif. Yang ketiga, menelaskan bagaimana aset berkontribusi pada operasi. Yang keempat, memverifikasi kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Dan yang terakhir, menemukan biaya yang terkait dengan pengadaan dan penggantian. Kemudian ada tahapan penting dalam siklus manajemen aset. Ada beberapa tahapan penting dalam life cycle aset manajemen yang dilalui setiap aset dalam bisnis. Ini dapat membantu perusahaan mengelola keuangan dan asetnya secara efisien. 4 tahapan life cycle aset manajemen hidup meliputi yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengadaan atau akuisisi, yang ketiga ada operasi dan pemeliharaan, dan yang keempat ada penghapusan. Selanjutnya kita masuk ke siklus hidup aset coffee shop. Kenapa sih atau mengapa kita harus belajar manajemen coffee shop? Manajemen itu tentang mengatur dan mengalokasikan, mengerjakan sebuah hal sesuai target, dan alokasi waktu yang diberikan merupakan suatu yang penting untuk dilakukan semua orang. Manajemen tidak hanya diterapkan dalam bidang bisnis saja, bahkan manajemen juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya manajemen waktu. Mengingat betapa pentingnya ilmu manajemen itu dalam kehidupan sehari-hari, maka mempelajari ilmu dasar tentang manajemen bukan merupakan suatu hal yang sia-sia. Dalam manajemen harus jelas tujuan yang akan dicapai.
Tujuan akan mudah tercapai jika membuat perencanaan yang jelas, koordinasi dan pengendalian. Selanjutnya, unsur-unsur yang harus ada dalam manajemen. Di pembahasan sebelumnya, kita telah membahas mengenai apa itu manajemen. Manajemen itu tentang mengatur dan mengalokasikan segala sesuatu yang harus dikerjakan. Lalu, apa saja unsur-unsur penting yang saling melengkapi dalam kegiatan manajemen coffee shop? Berikut unsur-unsur penting yang harus ada. Yang pertama, manusia. Membuat rencana dan tujuan yang akan diraih adalah tugas dari manusia. Manajemen tidak akan pernah ada tanpa adanya peran manusia itu sendiri. Yang kedua, metode. Dalam sebuah kinerja manajemen, unsur ini menjadi unsur pokok yang harus ada dalam manajemen. Yang ketiga adalah pasar. Yang keempat adalah material. Memiliki kualitas material yang akan digunakan dalam bisnis coffee shop secara tepat. Yang keempat adalah uang. Dalam mencapai sebuah kegiatan bisnis, khususnya bisnis coffee shop, maka uang merupakan unsur yang sangat penting. Berikut aset-aset yang dimiliki kedai coffee shop. Yang pertama, mesin penggiling. Yang kedua, drip coffee maker. Yang ketiga, mocha pot, mesin kopi espresso, peralatan masak, wadah, peralatan memanggang, silverware, glassware, blender and juicer, peralatan kebersihan, pendingin udara atau AC, peralatan keamanan, yang terakhir aplikasi kasir atau point of sale. Selanjutnya kita masuk ke dalam siklus hidup aset coffee shop. Yang pertama ada perencanaan. Dalam segala tindakan harus ada perencanaan yang jelas, termasuk pembangunan bisnis kedai kopi. Kemudian apabila sudah menjalankan sesuai dengan rencana, akan lebih mudah dalam mengevaluasi segala tindakan yang harus diambil. Apakah perencanaan yang ada dapat mencapai tujuan yang diinginkan? Tanpa adanya perencanaan, tujuan yang sebenarnya dari membuka usaha coffee shop tidak akan tercapai. Selanjutnya ada perorganisasi. Kegiatan ini lebih berfokus dalam menyusun struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah disusun pada perencanaan tadi. Hasil dari sebuah perorganisasian adalah struktur organisasi. Dengan adanya perorganisasian, kegiatan dalam bisnis coffee shop akan berjalan lebih fokus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada penempatan. Untuk mencapai segala sesuatu sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya, maka dibutuhkan penempatan yang pas. Manajemen mengerjakan hal ini. Penempatan yang pas diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, sehingga proses pencapaian tujuan dalam bisnis coffee shop dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengarahan. Alasan berikutnya mengapa harus belajar manajemen coffee shop adalah mendapatkan pengarahan. Pengarahan ini maksudnya adalah agar segala perencanaan yang sudah disusun dalam rapi tersebut dapat berjalan sesuai dengan arahan atau rencana sebelumnya, sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan. Alasan yang terakhir namun tak kalah penting, yaitu segala kegiatan bisnis coffee shop yang akan ada pengawasannya. Pengawasan ini maksudnya agar kegiatan manajemen ini berlangsung sesuai rencana. Apabila tidak sesuai rencana awal, maka harus ada evaluasi untuk langkah selanjutnya. Nah, tadi itu sekilas tentang siklus hidup coffee shop. Sekian dan terima kasih.